Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri, kali ini dalam segmen KKN atau kisah-kisah narasumber bareng gue Ari dan Kiki nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang lagi nyari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Oke nih, seperti biasa teman-teman, dalam segmen KKN ini kami akan mendatangkan narasumber yang akan menceritakan kisah mistis pribadinya nih. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ki? Untuk malam ini kita kedatangan teman kita ya, yaitu Kak Fahmi. Halo Kak Fahmi. Halo. Malam nih. Gimana kabar, Mi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih? Masih jadi seorang desainer grafis, masih jadi seorang mural artis juga. Nah, boleh buat nih buat teman-teman yang punya usaha kayak coffee shop, kamar mau digambar, langsung aja nih hubungin Kak Fahmi. Nanti Instagramnya boleh nih, gue taruh di deskripsi ya. Nah, untuk malam ini mau cerita tentang apa tuh, Mi? Oke. Gue malam ini mau bawain cerita pribadi ya. Jadi keluarga besar gue ditimpah musibah karena musibah. Mungkin orang bilangnya disantet mungkin ya. Kayak gitu. Ya bisa berbagi pengalaman lah intinya gitu. Oke nih, sebelum Kak Fahmi lagi ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat teman-teman yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi. Gimana tuh caranya? Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, share video kita ke teman-teman kalian, saudara kalian, pacar kalian, pokoknya ke semua keluarga dan teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang baru subscribe kita dan belum nonton video kita dari awal, boleh nih nonton video kita dari awal sampai video yang terakhir kemarin. Bukan terakhir sih, yang kemarin. Oke nih, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Kalau boleh tahu gimana tuh, Mi? Ceritanya, Mi? Oke. 2 tahun yang lalu berarti 2021 ya. 2021 jadi awal mula nih bokap, almarhum bokap nih dipercaya sama buyut gua nih untuk ngebangun satu masjid gitu, satu masjid yang tanahnya udah diwakafin. Nah dia sebetulnya ngerenovasi masjid ini udah yang kedua gitu. Jadi dulu pernah dari peletakan batu pertamanya gue juga ikut ngeletakin batu pertamanya juga ya kan, sebagai saksi hidupnya dia Kayak peresmian gitu. Iya. Setelah itu bangun akhirnya renovasi, kemudian renovasi lagi, dan itu terjadi di 2021 gitu, 2021 awal mungkin ya. Nah kisah awalnya tuh seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dibilang orang syirik itu sampai sekarang tetap ada, mungkin sampai kiamat kali ya, kayak gitu. Nah awalnya itu memang pembangunan masjid ini diprakarsai sama kakek gua sama bokap gua nih, kayak gitu. Nah pembangunan ini kan nggak mungkin seinstan kayak misalnya orang-orang mungkin bangun masjid ya dengan dana yang ada itu cukup lah segala macam gitu. Nah bokap gue nih mau coba nih buat ibaratnya ngerangkul masyarakat situ gitu untuk bangun masjid itu, sampai akhirnya ya apa mau dikata, orang-orang situ juga nggak mau, ibaratnya nggak mau diajak kerjasama. Ya udah akhirnya bokap gue sama kakek gue jalanlah sendiri ibaratnya gitu. Nah itu singkat cerita awalnya itu seperti itu gitu, backgroundnya dari cerita kita malam ini gitu. Nah pembangunan tuh mungkin udah jadi 60% ya. Setelah itu bokap sakit gitu, bokap sakit
Dan itu gue mungkin kalau sebagai kita orang awam nih, bokap gue sakit ya biasa aja lah gitu, sakitnya nggak yang mungkin nggak ada yang hal-hal goib tuh nggak masuk. Dan gue juga sebetulnya bukannya nggak tahu gitu-gituan ya, maksudnya gue tahu sebetulnya untuk hal-hal yang dibilang santet lah segala macam kayak gitu gue tahu gitu. Cuma di situ gue mau berpikir ya rasional aja lah untuk tahun sekarang gitu, mana ada sih orang yang disantet segala macam kayak gitu. Gue nggak percaya. Tadinya nggak percaya tuh nih. Tadinya gue nggak percaya, masa ada sih, walaupun gue sendiri tahu gitu. Tapi kan lu mikirnya di tahun yang sekarang. Iya, gitu, di tahun sekarang mana ada orang kayak gitu. Ya udahlah gitu. Dan ya faktanya bokap gue sakit awalnya tuh. Jadi ceritanya pas hari raya Idul Kurban, Idul Adha, bokap gue dikasih kulit kambing. Kulit kambing. Mungkin orang kalau misalkan Idul Adha dikasih kulit kambing biasalah, gitu segala macam. Nah, bokap gue izin sama nyokap gue nih buat pergi ke rumah kakek gue akhirnya gitu. Nyokap gue udah feeling. Jangan ke situ, jangan nggak usah lah gitu, nggak usah ngurusin apa sih gitu, udah umurnya pensiun kan, udah tua, ngapain lagi ngurusin kayak gituan gitu. Alhasil bokap gue nekat gitu, mungkin udah jalannya juga, gue juga nggak tahu ya, wallahu alam. Nah, setelah sampai di rumah kakek gue dan di situ juga ada kolam punya orang tua juga, punya bokap nyokap gue. Ada satu orang memang saudara deket gue juga itu ngasih kulit kambing ke bokap gue gitu. Dikasih lah kulit kambing itu, dan selang besoknya hari berikutnya bokap gue langsung sakit. Sorry nih gue potong. Ini kulit kambing berbentuk masih utuh apa dalam berbentuk kayak masakan gitu? Kulit. Oh, kulit, bener-bener kulit kambing utuh. Kulit gitu. kambing utuh. Itu dikasih ke bokap gue. Kemudian besoknya bokap gue langsung sakit. Kayak gitu. Gue sebagai orang normal ya, kok kenapa bisa kayak gitu, kulit kambing dikasih ke orang? Mungkin bakteri ya. Iya, mungkin kalau kita pikir. Iya, secara rasional ya logikanya kan. Bakteri lah segala macam kayak gitu. Dan nyatanya bokap gue sakit gitu, demam dulu, awalnya demam, akhirnya hari kedua bokap gue kakinya udah mulai bengkak. Secepat itu ya. Maksudnya kalau misalkan penyakit yang biasa umumnya lah, mungkin kalau misalkan yang cepet yang paling demam, flu segala macam kayak gitu. Ini enggak, langsung bokap gue kakinya langsung bengkak, tangannya juga sama, langsung bengkak. Demam itu sekitar 3 hari kayak gitu. Akhirnya putusin buat ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga om gue juga sakit. Berbarengan karena 2 orang ini sebagai pelopor menggalang dana untuk masjid. Untuk pembangunan masjid ya. Iya, kayak gitu. Dan setelah itu om gue masuk rumah sakit lebih dulu, kayak gitu. Kemudian selang 3 hari baru keluarga gue mutusin buat masukin bokap gue ke rumah sakit gitu, karena gue ngeri kenapa-napa nih gitu. Karena kan kita harus ya berusaha aja gitu buat orang tua kan, semaksimal mungkin buat orang tua tuh sembuh lah gitu segala macam. Udah. Nah, di situ awal mula kejanggalan apa, ini penyakit kayaknya bukan penyakit medis aja gitu. Kayak gitu. Di situ mulai kejanggalannya. Udah bokap gue masuk ruang ICU. Apa namanya, di ruang IGD ya? Oh, IGD. Iya, IGD dulu ya. Di IGD dulu, di check up segala macem. Setelah masuk ke ruang IGD, kemudian vonis dokter ini harus dioperasi, ya gue agak sedikit takut juga kan gue, karena di keluarga gue nggak pernah ada yang dioperasi sebelumnya kayak gitu.
setelah itu dibawalah bokap gue buat tindakan selanjutnya tuh ke apa namanya, ke ruang rawat inap kayak gitu. Setelah itu gue berpikir bahwa ya udah ini penyakit biasa kok gitu, karena gue masih berpikiran bahwa ini rasional aja lah gitu. Gue nggak tahu, gue belum berpikir ke gaib dulu nih, apalagi sampai dikerjain orang ya kan, kayak gitu. Udah masuklah, besoknya langsung dioperasi. Nah setelah operasi itu sekitar jam 12 malam tuh bokap gue udah ya aneh-aneh. Gimana tuh? Aneh-anehnya mungkin kalau misalkan orang biasa setelah operasi segala macam kayak gitu ya mungkin lemas dan segala macam kayak gitu ya. Enggak, kalau bokap gue nggak tahu nih tindakan medis ini bener apa enggak, tapi menurut dokter ya yang mereka lakukan itu udah sesuai standar gitu, sesuai standarnya. Dan jam 12 itu nyokap gue bilang bahwa bokap gue udah aneh-aneh ngomongnya gitu. Lo tahu nih orang namanya sakit itu kan lemes ya. Iya. Kalau ini enggak, lo bokap gue megang tangan nyokap gue terus ditunjuk sama dia. Kamu 8 orangnya di sini nanti ikut saya. Yang ditunjuk cuma Kosong, nggak ada apa-apaan kayak gitu. Gue mulai pas nyokap gue cerita kayak gitu, waduh ini ada apa ya kayak gitu. Wah, entah halusinasi atau kayak gimana gue nggak tahu juga. Yang penting intinya gue nggak mau berpikiran ke situ dulu lah, ibaratnya kayak gitu. Setelah itu ngeridus gitu, mulai santai lagi. Setelah itu bangun lagi, dibilang di depan ada kereta, padahal nggak ada apa-apaan. Lu ruang rumah sakit. Memang kan kalau kita identik rumah sakit tuh angker ya. Iyalah pasti. Ya iya. untuk beberapa mungkin buat rumah sakit mungkin terkenal Iya. angker juga sih. Semua. Semua rumah sakit tuh kayak gitu. Oke, gitu. Gue udah mulai mikir, oh ya udah. Karena kan gue secara pribadi, gue dalam kepercayaan gue kan, ya gue harus mempercayai hal yang gaib juga. Iya. Kayak gitu kan. Udah. Nah setelah bokap gue bertingkah yang aneh-aneh, tindakan selanjutnya ya mau nggak mau ya harus cari peruqyah kayak gitu. Oke. Setelah itu pihak rumah sakit manggil peruqyah nih, Ustadz gitu. Nah peruqyah itu datang sana, dibacain lah ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Baqarah segala macam untuk ngerinya ada gangguan non medis nih kayak gitu. Dan di situ juga kita nyokap gue sendiri nih masih mikirnya ya nggak kemana-mana gitu, maksudnya masih medis lah gitu, nggak ada yang nggak janggal lah ya, nggak ada segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya yang tadinya orang nggak makan selama 2 hari, nggak mungkin dong punya tenaga. Iya betul, pasti lemes banget. Iya kan? Lemes banget itu. 2 hari nggak makan, berarti gitu. Nah ini power bokap gue nih bener-bener kayak orang abis makan banyak, setelah itu dia olahraga. Kayak gitu, bener-bener powernya tuh bener-bener fit banget. Wah nyokap gue kaget dong, ini kok bisa kayak gini gitu. Tapi yang dia sebutin tuh kayak nunjukin sesuatu hal yang gaib gitu. Jadi kayak, kamu siapa? Kamu jangan ngerusak keluarga saya segala macam ini ya, pokoknya hal-hal negatif lah kayak gitu. Terus tadi gue bilang tiba-tiba di depan ada kereta, awas. Lu bayangin di rumah sakit nggak ada kereta. Iya kan? Kayak gitu. Aduh, kalau gue mikir aduh ngigo nih, gue bilang gitu, halusinasi nih. Dan di situ juga orang rumah gitu, orang yang mungkin yang menurut gue tahu lah gitu, yang menurut gue orang bilang orang pinter ya segala macam kayak gitu, nanya bokap gue dari mana, rumah sakit segala macam gitu. Udah suruh pulang aja
Orang kenapa di rumah sakit kok disuruh pulang? Orang lagi disembuhin kenapa disuruh pulang? Segala macam kayak gitu. Gue nggak kepikiran lah. Kenapa orang sakit harus pulang disuruh gitu ya. pulang? Iya. Berarti itu posisinya habis operasi ya? Apalagi posisinya habis operasi kayak gitu. Setelah itu ya makin kacau lah bokap gue. Akhirnya keluarga gue mutusin buat ya udah bawa pulang aja. Sampai di rumah itu ngaco. Bokap gue makin gue apa namanya, gue coba gue pegang segala macem. Itu ngeliat gue udah kayak ngeliat orang lain gitu. Marah-marah, kamu ngapain dikiranya mungkin gue mau ngejahatin gitu, gue orang yang mau ngejahatin, padahal anak sendiri gitu. Setelah itu gue coba baca ayat kursi 3 kul sama Al-Baqarah. Akhirnya bokap gue tenang lagi tuh kayak gitu. Dan itu kalau nggak salah jam 10-an malam, jam 10 malam. Akhirnya bokap gue mungkin ngerasa udah capek ya kan segala macam, dia akhirnya tidur. Nah setelah tidur paginya itu langsung mulai ngaco lagi gitu. Nah yang jadi gue pikiran nih, ini nggak makan gitu. Selama itu nggak makan Sama sekali. Kalau di rumah sakit masih mending lah ada infusan. Iya, ada infusan segala macam. Ini di rumah nggak makan sekali. Ya gue mikir ke situ kayak gitu. Nah terus adalah orang Solo datang ke rumah. Dia bilang, bapak nih disantet. Itu orang pertama yang ngasih tahu. Orang yang pertama. Oh masa gitu. Walaupun gue tahu ya, dan gue coba nggak berpikiran ke situ gitu. Ya buktinya mana gitu. Karena kan gue masih berpikir rasional lah kayak gitu. Sampai akhirnya selang 12 jam akhirnya bokap gue dibawa lagi ke rumah sakit Polri Ramat Jati. Nah disitulah bokap gue mulai normal gitu. Yang gue tahu tuh mungkin ya bokap gue entah punya kodam atau segala macem. Nah dia tuh coba nge-backup bokap gue nih, si kodam ini. Iya, supaya jangan digangguin. Karena selama di rumah, pas bokap gue pulang dari rumah sakit haji, sebelum ke rumah sakit Polri nih, bokap gue bilang, katanya, kok Pak Guntur penyakitnya begini banget gitu. Jadi bukan dia yang bukan. Iya kita dengernya mah bingung juga gitu. Iya, bukan bokap gue yang ngomong nih, kayaknya. Tapi mungkin kodamnya dia gitu. Wallahu alam, gue nggak tahu ya. Karena kan misalkan kalau orang biasa ngomong ya nggak mungkin juga gitu. Dia nyebut nama dia sendiri atas penyakitnya dia gitu. Kayak gitu. Misalkan contohnya ya aduh kok si Bang Fahmi penyakitnya begini banget nih. Nggak mungkin lah. Itu kayaknya orang lain gitu ngomong. Iya. Kecuali kalau kita ngomong sendiri, kok sakit gue gini banget gitu. Iya. Nggak mungkin nyebutin nama. Kayak gini, wah ini udah bukan dia. Nah di situ gue udah mulai, ya udah nih, kayaknya memang ya gue nggak tahu ya, orang-orang dulu juga mungkin kalau masalah ilmu segala macam kayak gitu ya banyak ceritanya lah. Iya. Macam kayak gitu. Yang jelas setelah bokap gue dilariin ke rumah sakit Polri itu normal. Cuma di situ dia tuh hari-hari terakhir dia. Maksudnya normalnya udah nggak kayak halusinasi lagi, enggak. Udah nggak ngamuk lagi gitu enggak. Dan itu situasi rumah tuh kayak kalau lo dalam keadaan ruangan tuh rumah tuh kayak berkabut. Dan rumah kayak berkabut gitu. Dan rumah tuh udah kayak berkabut. Gua ngeliat sekeliling nih kayak kabut, kayak ada kabut semua kayak gitu.
Dan di posisi itu tuh semua kan serba apa ya dibilangnya, ya lagi berkabung lah gitu. Aduh, bokap gua kenapa bisa kayak gini penyakitnya segala macam kayak gitu. Ya, jadi kita nggak ada berpikiran harus dibawa kemana, udah bingung karena bokap tuh udah ya, tadi normal. Karena kan bokap juga basically-nya guru agama ya kan. Ya walau alam ya, mungkin imannya bisa dikatakan ya enggak di bawah juga, enggak ke atas juga lah gitu ya, berarti kayak gitu. Ya lumayan cukup kuat. Masa iya ke apa namanya? Kena Dia gituan bisa lah kena gitu. gitu, Tembus lah gitu. tembus sih kan. Kayak gitu. Di situ pesan sih buat gua sebetulnya. Yang ibadahnya rajin aja bisa tembus. Iya. Apalagi kita yang imani lemah. Kayak gitu. Mungkin di situ pesannya gitu, pesan Allah langsung ke gua secara pribadi itu seperti itu. Gue lanjut cerita ya. Udah di rumah sakit Polri, udah normal segala macam, cuma itu sebetulnya adalah hari-hari terakhir dia di dunia gitu. Ibaratnya ya dia udah mau hampir habis nih tugasnya dia di dunia gitu, mau balik lagi gitu, balik ke awalnya gitu, balik ke sang pencipta gitu, Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah akhirnya di bulan Agustus tanggal 19 tanggalnya lupa gue. Pokoknya jam setelah gue sholat isya nih, nah di situ ada kejadian yang menurut gue itu nggak bakal gue lupain sama seumur hidup gitu. Itu pas at-tahiyatul akhir gue sholat isya. Saat itu gue ngerasa nih at-tahiyatul akhir gue sholat isya salam itu dari sini, dari ulu hati sampai tenggorokan sampai mulut itu kayak ditarik. Mungkin kalau misalnya orang bilang sakaratul maut ya. Lu kayak keluar Iya, benar-benar ditarik kayak gitu. Dan itu pas berbarengan sama waktunya bokap gua meninggal. Jadi gua ngerasain juga sih. Itu namanya ditarik di dalam kayak ya isi perut lu benar-benar ditarik dari perut ke keluar itu gua ngerasain. Setelah gue assalamualaikum. Nah saat itu juga handphone gue bunyi dan bokap gue dinyatakan wafat. Seperti itu benar-benar yang menurut gue secara batin orang tua terhadap anak tuh sampai seperti itu gitu. Iya, kayak lu ngerasain juga gitu. Iya, gue ngerasain juga gitu. Walaupun gue punya cerita lain di balik ini nih gitu. Secara gue punya ada 3 orang yang kodamnya sebelum meninggal tuh nyamperin gue duluan. Termasuk bokap gue. Kok nyamperin kayak gimana tuh? Ngasih pesan bahwa dia mau pamit. Orang-orang ini mau pamit. Jadi sebelum maksudnya apa sih pesannya melalui hal gaib. Kayaknya mungkin bokap gue ya salah satunya itu pas dia di rumah sakit lah gitu. Terus sebelumnya udah pesen ke gue ini itu banyak lah segala macam. Terus gue secara batin udah tahu nih kayak gitu. Cuma gue kan nggak boleh ngelangkahin Tuhan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nenek gue juga sama gitu, nenek gue dari bokap. Jadi ceritanya gue lagi kumpul sama anak-anak band, tiba-tiba ada sosok nenek gue di depan gue persis, jaraknya mungkin sekitar 5 meter lah kayak gitu. Dan saat itu juga orang tua dari temen gue bilang itu ada yang mau pamit kayak gitu. Itu benar-benar gue ngeliat nenek gue, dan saat itu juga emang nenek gue lagi kritis keadaannya. Kayak gitu. Iya, disuruh pulang. Saat itu juga gue ke rumah sakit. Itu langsung nggak lama itu gue langsung pulang, langsung rumah sakit. Dan benar nenek gue meninggal.
Oh, dari kejadian itu nggak lama tuh, Iya. langsung. Iya. Nenek gue mau pamit. Yang kejadian ketiga tuh saudara jauh. Dan bibi gue, oh berarti 4 ya, bibi gue. Jadi bokap gue, nenek gue, terus bibi gue sama saudara jauh gue, itu semuanya ke gue sebelum wafat. Jadi dia udah cerita duluan. Jadi kalau misal gue gambarin nih, kayak dia ngasih tahu gitu bahwa apa namanya, masa di dunianya nih udah mau hampir habis gitu.